Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswarini Sentana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan grammar material dengan topik subject-verb agreement. Apa itu subject-verb agreement? In a sentence, a subject and a verb must work together. They must agree. A singular subject needs a singular verb and a plural subject needs a plural verb. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris, subjek dan verb harus cocok atau sesuai satu sama lain. Dalam hal ini berkaitan dengan jumlah, yaitu subjek yang tunggal membutuhkan verb tunggal dan subjek jamak membutuhkan verb jamak. Singular subject plus singular verb. Dalam tabel di layar terdapat contoh dari singular subjects dan singular verbs. Kita lihat dulu singular subjects. Ada my child, Tom, the little girl, a mouse, the book. Ini terdiri dari noun yang jumlahnya itu singular. Sementara itu singular verbs contohnya ada studies, bentuk simple present tense, is playing, bentuk present continuous tense, has eaten, bentuk present perfect tense, was hiding bentuk past continuous tense, dan was written bentuk past tense pasif. Kalau dijadikan kalimat menjadi my child studies, Tom is playing, the little girl has eaten, a mouse was hiding, the book was written. Sekarang plural subject plus plural verb, bentuk subjek jamak dan verb yang jamak. Plural subjects contohnya the children, bentuk jamak dari the child, Tom and Jerry. Ini bisa disebut juga compound noun karena terdiri dari dua noun dan dihubungkan dengan connector and. Lalu ada those girls, diakhiri dengan huruf S, means plural. Mice, bentuk irregular plural dari mouse. Ada the books. Sementara itu plural verbs ada study, are playing, have eaten, were hiding, were written. Bisa kita lihat to be dalam plural verb present contohnya are, past tense menggunakan were, atau auxiliary dalam present perfect menggunakan have karena subjeknya jamak. Mari kita lihat contoh dalam bentuk kalimat untuk subject verb agreement. Pertama, her cat eats boiled fish every day. Ada subjek her cat singular dan verbnya eats untuk singular subject in form of simple present tense. Nomor 2, we were at the party last night. Subjek we dilengkapi dengan to be were. Lalu nomor 3, Jimmy is studying in his room. Jimmy diikuti dengan to be is karena singular subject. Lalu ada they have left home an hour ago. Subjek they diikuti dengan auxiliary have untuk bentuk jamak. Lalu yang terakhir ada the car was driven by lorry. Subjek the car singular diikuti dengan to be was in the past time, bentuknya passive sentence. Untuk contoh nomor 5. Berikutnya subject separated from the verb. Kadang-kadang kita suka bingung untuk menentukan dalam suatu kalimat yang mana subjeknya ketika subjek dan verb kalimat tersebut terpisah atau tidak berdampingan. Contohnya, subjek dipisahkan oleh prepositional phrase, lalu baru verbnya muncul setelah prepositional phrase. Dan dalam bentuk seperti ini, prepositional phrase-nya tidak mempengaruhi verb. Jadi verb tetap mengikuti subject. Contoh nomor 1, the kids on the stage are dancing. Ada noun the kids, lalu ada the stage. Terkadang orang suka keliru untuk menentukan subjek dan verb ketika ada dua noun dalam kalimat. Di sini subjeknya adalah the kids, lalu the stage-nya adalah bagian dari prepositional phrase. Prepositional phrase itu frasa preposisi, kumpulan kata yang membentuk preposisi.
Jadi on the stage itu satu kesatuan preposisi dan bukan merupakan bagian dari subjek. Subjeknya the kids, sehingga verbnya juga harus jamak. Di sini ada are dancing. Lalu the fear of being failed has made me stressed. Subjek di sini the fear dipisahkan oleh prepositional phrase of being failed. Lalu baru verbnya mengikuti has made. Ini berdasarkan subjek singular the fear. Oke, selain prepositional phrase, ekspresi seperti yang ada di dalam text box ini juga bisa memisahkan subjek dan verb. Biasanya muncul setelah subjek, as well as, together with, along with, accompanied by. Ketika ekspresi-ekspresi ini muncul setelah subjek yang tunggal, maka ekspresi ini tidak membuat subjeknya menjadi jamak. Sebagai contoh, my sister along with her friends is hanging out in the cafe. Subjek di sini tetap hanya my sister dan along with her friends itu sifatnya adalah additional information atau extra information. Jadi, along with her friends tidak menambahkan subjek. Sehingga verb yang dipakai mengikuti subjek, singular subject, so the verb is also singular. Is hanging out. Lalu di contoh nomor 2, the boy accompanied by his mom visits his uncle every weekend. Di sini subjeknya hanya the boy, bukan the boy and his mom. Ekspresi accompanied by his mom is extra information, jadi tidak menambah subjek, jumlah subjek, sehingga verb yang dipakai juga mengikuti subjeknya the boy, singular, verbnya verb as, visits. Selanjutnya, nouns that are always singular. Kata benda yang selalu bentuknya singular atau tunggal. Pertama ada any plus singular noun. Contohnya anyone, anybody, anything, itu bentuknya selalu singular. Kemudian no plus singular noun. No one, nobody, nothing. Some plus singular noun. Someone, somebody, something. Atau every plus singular noun. Lalu bisa juga each plus singular noun. Can be either atau neither. Dalam rule di sini either dan neither bisa diikuti dengan singular noun ketika either dan neither tidak berpasangan dengan or dan nor. Mari kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat someone has left this kitten here. Subjek someone, lalu verbnya has left, singular, subjek singular noun. Lalu nothing is impossible. Everybody who has bought the book will be listed. Everybody has bought. Nomor 4, contohnya menggunakan either. If either of you comes late, we will not finish the project on time. Ada kata either diikuti dengan you, lalu verbnya tunggal karena either-nya tidak berpasangan dengan or. Next, neither of my student understands the subject. Neither juga diikuti dengan verb as, verb untuk singular verb, karena tidak berpasangan dengan nor. Next, none or no. None or no can have either a singular or plural verb depending on the noun following it. Let's see the example. Contohnya, none of my money is refunded by the seller. None of the students have finished the exam yet. No one knows this fact. No examples are relevant to this case. Jadi ketika subjek diawali dengan none atau no, verb yang mengikuti itu tergantung dari noun yang mengikuti kata none atau no. Nomor 1, none of my money. My money singular berarti
verbnya juga singular. None of the students, jamak, lalu verbnya have finished, jamak. Contoh ketiga, no one, singular, verbnya singular, knows. Last one, no examples, jamak, pakai to be, are untuk jamak, subjek yang jamak. Next, either or, neither nor. The verb following either or and neither nor may be singular or plural depending on the noun after or and nor. Kalau ada pasangan either or neither nor, kita fokus kepada noun yang mengikuti or dan nor untuk menentukan verbnya. Contoh nomor 1, either John or his brother. Setelah or ada his brother, tunggal, berarti verbnya juga tunggal, loves. Lalu either John or his brothers love. Setelah or ada his brothers, jamak, verbnya love untuk subjek yang jamak. Neither Amy nor Margaret is going to the party. Setelah nor, subjeknya Margaret tunggal, verbnya tunggal, is going. Lalu neither Amy nor her sisters are going to the party. Karena yang mengikuti nor itu her sisters, jamak, maka to be yang dipakai itu are. Sekarang singular nouns that look plural. Ada kata-kata yang bentuknya tunggal tapi terlihat jamak. Kenapa terlihat jamak? Karena kata-kata tersebut atau noun-noun berikut ini diakhiri dengan huruf S di belakang katanya. Contohnya news, economics, politics, mathematics, informatics, ethics, miscellaneous. Itu diakhiri dengan huruf S sehingga terlihat jamak. Padahal noun tersebut adalah singular atau tunggal. Contoh, mathematics is my favorite subject. Ini kalimat yang benar. Kita tidak bisa menulis mathematics are my favorite subject karena mathematics is singular. Kemudian collective nouns. Words indicating a number of people or animals are singular. Kata yang menunjukkan kelompok orang atau binatang sebagai suatu kesatuan dianggap singular atau tunggal. Contohnya, group, family, jury, club, government, committee, crowd itu menunjukkan sekumpulan orang dan dianggap tunggal. Di kolom kedua ada number of animals, contohnya pack of dogs, litter of kittens, school of fish, pride of lions, drove of donkeys, tower of giraffes, colony of rats. Kesatuan binatang dan dianggap juga tunggal. Contohnya, our family is going on vacation. Atau a colony of rats lives under the house. Subjeknya singular, lalu verbnya juga singular. Next, nouns that are always plural. Kata benda yang selalu dianggap plural. These nouns are always considered plural and we can speak them as a singular by saying a pair of. Contohnya ada pants, scissors, glasses, shorts, gloves, earrings, jeans. Benda tersebut ada satu tapi selalu dianggap jamak. Kita bisa menyebutnya sebagai suatu benda yang tunggal ketika menggunakan a pair of sebelum noun tersebut. Kita lihat contohnya, nomor 1, the jeans are in the drawer. The jeans pakai to be are karena dianggap jamak. Lalu kita bisa membuatnya menjadi subjek yang singular. Contohnya di nomor 2, the pair of jeans is on the drawer. Kita menggunakan the pair of, maka verb yang digunakan menjadi singular. Kemudian ada nouns of amount.
A singular verb is used with sums of money and periods of time. Contoh, $500 is a lot of money. 3 hours is a long time to wait. Jadi untuk expression seperti sejumlah uang atau periode waktu itu selalu dianggap singular. Contohnya ada di slide. $500 walaupun diakhiri dengan S, tapi diikuti dengan to be singular is. 3 hours juga diikuti dengan to be bentuk singular is. Next, here and there. With sentences beginning with the existential here and there, the subject is actually after the verb. Ketika kalimat diawali dengan here atau there, subjeknya itu sebenarnya berada setelah verb. Jadi ada inversion antara subjek dan verb. For examples, here are the books that we just bought. Setelah here diikuti dengan to be terlebih dahulu are, lalu muncul subjeknya, the books. Antara to be dengan subjek agree with each other. Nomor 2, there was someone waiting for Dad outside. Setelah there ada to be was, lalu subjek someone. Antara subjek dan to be di sini dalam contoh nomor 1 dan 2 berfungsi sebagai main verb dan memiliki kecocokan antara subjek dan verb. The books are, someone was. Oke, sekian pembahasan tentang subject verb agreement. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.